Hai semua, welcome back to Terlelap Sejenak Channel. Di video kali ini, aku akan membuat video tentang analisis lagu Bad Liar by Imagine Dragon. Bad Liar adalah lagu yang dibuat oleh vokalis utama dari band Imagine Dragon yang bernama Daniel Reynolds bersama istrinya yang bernama Aja Folksman. Bad Liar merupakan salah satu single dari album keempat Imagine Dragon yang bernama Origins yang rilis pada tahun 2018. Nadanya yang enak dan lirik yang bagus membuat aku pribadi sangat suka dengan lagu ini. Namun tahukah kalian bahwa di balik lagu yang bagus ini terdapat cerita yang sangat memilukan? So, let's check it out. Oh ya, sebelum masuk ke lagunya ada baiknya kita mencari tahu dulu latar belakang kenapa lagu ini ditulis. Pada saat lagu ini ditulis, Daniel Reynolds telah menikah bersama Aja Folksman dan dikaruniai 4 orang anak. Namun setelah 7 tahun menikah, mereka memutuskan untuk cerai. Alasan dibalik cerainya mereka tidak diketahui, oleh karena itu mari kita cari tahu melalui lirik lagu yang mereka tulis. Pada bagian verse 1, di sini Daniel menceritakan tentang awal mula terjadinya masalah. Terlihat pada baris pertama itu Daniel berkata bahwa tahun tersebut adalah tahun yang sulit baginya. Lalu walaupun keadaannya sulit, Daniel itu seperti denial gitu loh. Dia ngomong kalau teror tidak memangsa pada korban yang tidak bersalah. Itu maksudnya semua akan baik-baik aja gitu nah. Mereka berdua tidak akan kenapa-napa. Ditegaskan dengan percayalah padaku sayang, percayalah padaku sayang. Jadi intinya di bagian ini Daniel bersikap denial. Dia berpura-pura bahwa semua masalahnya itu tidak apa-apa dan semua akan baik-baik saja. Oh iya, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru datang di channel ini, mohon bantuan like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke verse 2. Pada verse 1, Daniel menyebutkan bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit. Di verse 2 dijelaskan tahun sulit yang seperti apa itu. Daniel berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang hampa baginya. Dan dia juga berkata bahwa dia memiliki 3 ketakutan atau kegelisahan, yaitu adalah integritas, keyakinan, dan air mata buaya. Integritas adalah keraguan dia, kesetiaan dia sebagai suami. Dan keyakinan adalah keraguan dia terhadap keyakinan dengan hubungannya bersama istri. Sedangkan air mata buaya, dia takut bahwa hubungan mereka hanya dilandasi oleh rasa palsu saja. Ternyata istilah air mata buaya tidak hanya ada di Indonesia ya. Dan di bagian akhir Daniel masih denial dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Percaya padaku sayang, percaya padaku sayang. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pre-chorus. Pada bagian ini, Daniel meminta kepada istrinya untuk lihat ke dalam matanya, look me in the eyes. Lihat dari sudut pandang dia, apa yang Daniel rasakan selama ini. Dia curhat bahwa pernikahannya yang sempurna sekarang udah perlahan-lahan robek pada lapisannya, yang makna artinya cintanya semakin memudar, cinta keduanya. Lalu di sini dia sudah mulai lelah nih untuk denial. Aku harap aku bisa lepas, aku tidak mau berpura-pura. Dia sudah lelah berpura-pura baik-baik saja. Lalu di bagian akhir Daniel berkata bahwa dia harap dia bisa menghapusnya dan memperbaiki hubungan itu. Sekarang kita masuk ke bagian favoritku, chorus. Pada bagian ini Daniel berkata kepada istrinya bahwa dia adalah pembohong. Dia tidak denial lagi seperti sebelumnya. Dia berkata sejujurnya bahwa semua ini bohong dan engkau bebas untuk pergi, kata Daniel kepada istrinya. Dia sudah tidak mau berpura-pura lagi. Lanjut ke verse 3. Di sini Daniel menimpahkan apa yang ada di pikirannya. Dia mempertanyakan, did all my dreams never mean one thing? Dia bertanya, apakah pernikahannya selama ini hanya berakhir seperti ini, berakhir menyedihkan?
Dan pada lirik selanjutnya, does happiness lie in a diamond ring? Apakah kebahagiaan terletak pada sebuah cincin berlian? Cincin berlian di sini menurut aku pribadi artinya pernikahan ya. Sebuah pernikahan kan identik dengan cincin. Jadi intinya di verse 3, Daniel mempertanyakan pernikahan mereka karena yang ia lalui selama ini hanyalah masalah, dan masalah saja. Lanjut ke verse 4. Di sini Daniel curhat tentang apa yang ia rasakan. Ia merasa seperti perang di dalam dirinya. Ia bingung antara memberitahukan isi hatinya kepada istrinya atau memendam saja. Kalau memberitahu istrinya, ia menganalogikan seperti membawa senjata ke sisi musuh, yang mana hal ini pasti akan menyebabkan perseteruan. Kita masuk ke bagian bridge. Di sini Daniel berkata bahwa dia tidak bisa bernafas, yang artinya dia tidak mampu untuk berbohong terus. Dia tidak bisa memenuhi ekspektasi istrinya. Namun di akhir kalimat, Daniel berkata kepada istrinya untuk percaya padanya kali ini, bahwa dia bisa berubah. Nah, setelah kita membahas liriknya secara keseluruhan, nampaknya masih belum jelas apa sih masalah antara mereka berdua ini. Di dalam lirik lagu tadi, Daniel hanya mengeluh dan mengeluh, namun dia tidak bilang mengeluh itu karena apa. Ada isu yang beredar bahwa Daniel Reynolds adalah seorang gay. Isu ini beredar karena Daniel Reynolds adalah seorang aktivis yang mendukung komunitas LGBT. Atau mungkin permasalahan ini terjadi karena Daniel Reynolds adalah penganut agama Mormon. Sekelas info saja, agama Mormon adalah agama yang percaya kepada Tuhan dan Yesus Kristus, namun ajarannya lebih ketat, atau bisa dibilang kalau agama ini adalah garis keras dari Kristen dan Katolik. Dan Daniel mencoba menormalisasi LGBT ke dalam gereja Mormon, yang mana ini tentu bertentangan. Dan ya, ternyata isu-isu tadi adalah hoax belaka. Baik, sekarang kita beralih ke Eja Folkman. Eja Folkman pernah menulis lagu yang berjudul Husband. Di lagu ini, Eja mengeluhkan suaminya yang jarang pulang. Bahkan di video musik tersebut pun, Eja hanya sendirian di rumah dalam posisi hamil tanpa kehadiran suami di sisinya. Dan yang menarik dari lagu Bad Liar ini adalah video klipnya. Seperti yang sudah aku selipkan tadi ya di awal-awal video. Di video klip tersebut terlihat seorang wanita yang menari-nari di sekitar laki-laki yang terlihat mati dan diam seperti patung. Maksud dari gerakan-gerakan tersebut adalah perempuan ini, yang mana Eja Folkman, berusaha untuk menghidupkan hubungannya dengan Daniel. Itu adalah laki-laki yang mematung tadi. Dia berusaha bolak-balik menari di sekitar Daniel, tapi tidak ada respon dari Daniel. Pada akhirnya, wanita tersebut berhenti menari dan si pria jatuh ke lantai. Ini memiliki arti bahwa pria tersebut tetap berada di sana atas usaha yang dilakukan oleh si perempuan. Dan di akhir video, si perempuan pergi meninggalkan laki-laki dalam keadaan pintu yang tertutup. Yang artinya si perempuan atau si Eja Folkman sudah lelah mempertahankan hubungannya dengan si laki-laki atau seorang pria yang hanya diam mematung. Jadi kesimpulannya, kemungkinan masalah yang melanda mereka berdua adalah jarak dikarenakan Daniel yang jarang ada di rumah. Namun untuk alasan asli, Daniel tidak mengungkapkannya kepada publik karena privasi. Dan sedikit plot twist di akhir, beberapa tahun kemudian setelah lagu itu rilis, Daniel dan Eja telah rujuk kembali. Karena berdasarkan video klarifikasinya, ternyata mereka berdua tidak pernah menandatangani surat perceraian. Ya, seperti break aja dulu sebentar. Dan ya, sekian analisis singkat dari aku. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next video. Terlelap sejenak, signing out. Bye.